Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyati wa madhakarum min masyayikhina aina makanu thumma khususan ila ruhi muallif hadzal kitab anna Allah taghashshahum birrahman al-mawfid alaina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim ulum fahatihim fi dini dunya wal akhirah anna Allah subhanahu wa ta'ala yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashurna bi zumratihim min ghairi sabiqati adabin wa la hisab ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya an Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna min akbaril kabair ay yal'ana ar-rajul walidayhi qila ya Rasulullah wa kaifa yal'anu ar-rajul walidayhi qala yasubbu ar-rajul abar rajul fayasubbu abah fayasubbu ummahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa yang paling besar adalah ketika seseorang itu melaknat orang tuanya sendiri. Ketika seorang anak melaknat orang tuanya. Maka kemudian mendengar itu sahabat bertanya. Ujar sahabat, kaifa yal'anur rajul walidayhi? Kayak apa
anak melaknat bapak itu kayak apa? Jika dikatakan salah satu dosa terbesar itu adalah anak melaknat bapak atau melaknat mama. Lalu ujar sahabat, kayak apa kisahnya anak melaknat kuitan? Maka dijawab oleh Nabi, yaitu manakala seseorang melaknat orang tua orang lain, lalu orang itu membalas untuk melaknat orang tuanya. Saurang bedahulu mengulut kuitan orang. Lalu orang merespon itu. Lalu orang tua kita pun dijadikan bahan untuk dilaknat-laknatnya. Maka kitalah yang memulai menjadikan orang tua kita itu terhina. Maka itu termasuk min akbaril kabair. Sama para jamaah kita mehulut Tuhan orang. Nang inya sembah. Lalu dengan olok-olokan kita, Tuhan kita dihulutnya juga. Kita mengingkari apa yang orang sembah dan meyakini apa yang kita imani, wajib hukumnya bagi kita. Menyatakan tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada sekutu baginya. Tapi kada boleh juga kita di hadapan orang menghina dan menghulut Tuhan yang dianggap orang sebagai Tuhan. Sesembahannya. Lalu kita huluti Tuhannya. Hulutnya balik Tuhan kita. Kita olok-olok agamanya, di baliknya olok-oloknya agama kita. Maka kitalah yang menjadi sebab Tuhan kita dihulut. Nabi berdakwah kepada mereka, tapi kada bisa menghulut orang. Nabi berdakwah mengajak mereka. Perkara mereka beriman kada ada urusan Tuhan. Innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu tidak mampu untuk memberi petunjuk kepada siapa yang kamu mau, yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka Nabi berdakwah saja. Tanpa harus mengejek-ngejek orang. Nabi tidak pernah para jamaah di dalam dakwah beliau itu mengejek. Beliau hanya menyampaikan hujjah. Jika memang orang itu menyampaikan satu perdebatan kepada Nabi, maka akan balas itu dengan yang lebih baik. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi walhasil kita tidak boleh menjadi asbab terjadinya keributan. Tidak boleh menjadi asbab bangunnya fitnah. Fitnah itu guring, jangan dibangunkan gara-gara seorang misalnya. Nah, jadi di sini jelas dikatakan haram hukumnya seseorang untuk melaknat orang tuanya sendiri, yang diartikan di sini oleh Nabi adalah ketika seseorang mau olok-olok orang tua orang lain, lalu orang tuanya pun dijadikan bahan olok-olokan atau cacian. Warwi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha min khalqihi qalatir rahim hadza maqamul aidi bika minal qati'ah. Qala na'am amma tardaina an asila man wasalak wa aqta'a man qata'ak. Qalat bala ya Rabb, qala fahuwa lak. Ketika Allah menciptakan hamba-hamba Allah, ketika Allah menciptakan makhluk, dan bagaimana proses Tuhan menciptakan makhluk itu bukan ranah kita. Dan kita tidak tahu banyak tentang bagaimana Allah menciptakan makhluknya. Yang jelas Allah menciptakan makhluk. Nah, salah satu yang diciptakan Tuhan itu adalah Ar-Rahim. Nah, ketika Allah menciptakan makhluk, maka Ar-Rahim, Ar-Rahim ini yang bahasa kita ya silaturahim. Kasih sayang yang ada di antara kita, menghubungkan kasih sayang yang selama ini terus rahim, rahmah di antara kita. Nah, rahim ini lalu ibarat kita tuh dia berbicara dengan Tuhan. Jangan dipikirkan kayak apa. Bagaimana Allah menjadikan rahim itu berbicara. Nah, kayak tangan kalau bender kada kawa, tapi pada akhirnya di hadapan Tuhan tangan berbender. Al-yauma akmaltu lakum dinakum apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hari kiamat itu kena jadi Tuhan, kami kunci mulut mereka, kami biarkan tangan mereka bicara. Kalau dipikir-pikir, kayak apa tangannya bener?
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka akan bersaksi. Atas apa yang selama ini mereka lakukan. Mau dipikir kayak apa? Batis bersaksi, tangan bersaksi. Tuh dinding-dinding masjid, rumah-rumah, berapa rumah tetangga di sekitarnya nah akan menjadi saksi bagi Bilal nang ajan. Nang dikatakan semua benda yang mendengarkan adzan dari orang nang adzan itu akan menjadi saksi baginya di hari kiamat. Seapa banyaknya rumah orang, seapa banyaknya nang sampai seruan adzannya itu ke situ nang mendengar jadi saksi semua. Kayak apa bersaksi? Nah, kita bingung. Kita kan memikirkan yang penting kita beriman dengan apa yang disampaikan. Bila Nabi memadahkan kayak itu. Cuma bagaimana rinciannya wallahu a'lam. Mun urang bahari. Nah, kada terpikir benda nang kayak ini bisa berpandir, bersuara. Belum sampai akal mikirakan. Tahun 1990-an awal aja bila anak berpandar amun masih telepon di bakabal, akal masih nerima. Amun kada bakabal. Tapi ya itu tadi. Itu menjadikan para jamaah mudahnya kita menangkap apa yang digambarkan yang terjadi pada hari kiamat itu saat ini harusnya kita mudah sudah menangkap. Karena apa? Karena bahkan kamera CCTV itu pada zaman sekarang ini orang menjual CCTV itu bisa mengeluarkan suara. Misalnya nih di masjid ini guru A ini keluar. Lalu bahkan kamera sekarang inya kawa memetakan area. Misalnya di sini ada kotak amal. Di area kotak amal itu dipetakan. Jadi siapa yang memasuki ranah itu tuh berbunyi kan di HP. Sebagai laporan ada orang yang memasuki ranah yang ditandai. Nya bisa di CCTV itu. Kita menandai batas mana yang hendak kita anui. Jadi batas ini misalnya kita garis mulai sini, nah bagian muka nih, bila orang memasuki ranah nang ini tuh berbunyi kan CCTV itu. Berarti ada orang tuh memasuki ranah itu. Nah mulai rumah gue orang nih datang nih pina behelm, ada apa ke dalam masjid behelm? Lengkap berjaket, bermasker, memaraki ke kotak amal. Mungkin juga apa hendak mengisi. Lalu guru A ini mulai rumah bener. Ya guru A ini awas. Nik terekam muhai kam. Bila ikam misalnya ku sebarkan. Lalu mendengar apa nang berbunyi sekalinya CCTV. Kayak apa CCTV bisa berbender? Tapi itulah yang terjadi hari ini. Artinya sudah tidak mengherankan bagi kita jika Allah di hadis yang ratusan tahun yang lalu dikatakan Allah berbicara kepada Anu. Ya kita beriman. Tapi hari ini faktanya berbagai kemajuan zaman itu memudahkan kita untuk paham. Jika Nabi dulu Isra Mi'raj, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, padahal orang dari situ dulu sebulan tulak, sebulan bulik. Ke Aqsa itu dari Masjidil Haram ke Aqsa sebulan tulak, sebulan bulik. Tiba-tiba Nabi mengklaim bahwa aku tulak ke situ semalaman. Malam nih tulak, malam nih jauh bulik. Bahkan diumpamakan dikatakan itu seandainya bantal tuh kit ulun nih duduk di sini 1,5 jam, batu berdiri, bantal nih hangat masih karena bekas duduk. Seandainya ulun datang lagi, itu bantal itu kada dingin masih hangat, Nabi selesai sudah dari Isra. Saking cepatnya berjalan Isra. Tapi yang dilihat macam-macam, melihat ini, melihat itu, perjalanan panjang, melalui banyak hal yang dilalui, tapi kembali dengan waktu yang setumat. Lalu orang bingung, di mana jalannya? Orang tulak tuh sebulan, bulik sebulan, berarti butuh waktu 2 bulan. Tiba-tiba ada yang mengklaim semalaman. Nyata orang kada percaya. Dulu. Tapi mun hari ini, guru A ini bapender, ujar guru A ini Ahmad Jaini, ini jakannya dulu lah, zaman Pak Golib, mungkin, apa Pak Golib bahari jarang, mobil jamban nggak orang nyebut bahari? Bahari itu orang nyebut mobil jamban. Tulis. Kan ujar Abah Bahari pakai itu nang ke Banjar Bahari.
sebelumnya lagi mah nembak kapal. Pas sudah ada mobil tuh pakai itu gin terputus di daerah manakah. Jadi artinya siapa nang pernah bolak-balik Banjar tahun 70-an 80-an siapa 70-an. Berapa hari butuh waktu ke Banjar pun 80-an itu adalah 2 hari 3 hari. Hah? Dulu kadusah Banjar dulu ulun waktu 2000 ulun datang ke Indonesia 2013. Rasanya masih di 2013 itu jalan ke Berau itu pian ujar bubuhannya kita ke Berau tuh bisa sampai 2 hari di jalan. Kenapa? Pertama jauh juga memang Berau tuh dari sini ke Berau sama kayak dari sini ke Banjar. Yang kedua jalannya sakit benar. Jadi kalau sudah mau hujan, wah selamat, amun mobil tuh lain 4x4, tepat malam tuh bang di jalan 2 hari di jalan menunggu itu kering sakit. Jadi orang yang bolak-balik Berau, Jakatulaknya tuh 2 hari 3 hari, maka akan masuk akalnya jika kita mengatakan aku bolak-balik 4 hari itu akalnya masih nerima saat itu. Lalu tiba-tiba ada orang mengklaim, aku Jakatulak ke Berau sehari PP. Orang mendustakan, di mana jalannya? Tapi hari ini, dari Samarinda nih ke Berau, naik pesawat, itu sekitar 40 menit. Sekitar 40 menit. Dari Balikpapan ke Banjar 40 menit. Dari sini ke Jakarta 2 jam. Jadi sangat mungkin, guru Aini Bagesah, aku jar guru Aini tadi makan siang aku sembahyang zuhur di Karpotek. Sembahyang maghrib di Jakarta. Mbah tuh sembahyang zuhur esok di Banjar. Sangat mungkin saya mengatakan kadang mungkin apalagi masjid pribadi. Masjid pribadi itu hendak subuh di Banjar, zuhur di Samarinda, asar di Jawa. Sangat orang kadang menolak. Artinya para jamaah ini adalah satu hal yang andai kita ucapkan 100 tahun yang lalu orang mendustakan beratan. Tapi hari ini orang kadang mampu lagi untuk mendustakan. Kenapa? Karena sangat mendukung teknologi untuk itu. Maka para jamaah, jika teknologi semakin maju dan menampilkan berbagai macam kehebatan yang seperti itu semakin membuka pemahaman kita juga bahwa Allah yang menciptakan alam dari tiada menjadi ada, tentu akan sangat mudah menciptakan apapun yang dia mau. Karena hanya menjadikan yang diciptakan bicara itu tidak lebih sulit daripada mengadakan yang tiada. Sudah ada tuh nanti apa-apa kan kawan. Nah singkatnya si Rahim tadi itu diulah Tuhan berbicara. Lalu si Rahim tadi mengatakan hadza maqamul aidi bika minal qati'ah. Ini adalah maqamul aidi ay mutamassik ay mu'tasim bika. Allah ini adalah sesuatu yang akan digunakan orang untuk bisa sangat dekat dan berpegang teguh kepada melalui media ini. Bila hendak memaraki Tuhan. Lalu kemudian Allah katakan kepada si nafsu, si Rahim tadi, ujar Allah, amatardaina an asilaban wasalak. Sekarang ujar Allah, wahai Rahim, wahai kasih sayang, apakah kamu mau, apakah kamu suka, jika siapapun yang menyambung hubungannya dengan kamu, menyambungmu, maka aku menyambung hubungan dengannya. Barang siapa memutusmu, maka aku memutus hubungan dengannya. Lalu kemudian Rahim tadi mengatakan, bala ya Rab, inggih. Lalu Allah berkata, fahwalak, kalau begitu kamu dapatkan apa yang kamu mau. Maksudnya, ketika seorang hamba hidup selalu menyambung silaturahim, maka Allah pun akan menyambung hubungan dengan si hamba tadi. Tapi bila hamba berjalan memutuskan silaturahim, maka Allah pun akan putuskan hubungan dengan orang tadi. Maka bila sudah Tuhan memutus hubungan, kemana lagi nyana mencari perlindungan? Maka bila hendak Tuhan menyambung hubungan dengan kita, maka sambung hubungan lawan orang. Maka bila sudah Tuhan menyambung sesuatu, nangaran sambungan nih ke Tuhan, sambungan itu ke Tuhan. Maka apa? Maka ujar Allah, aku akan panjangkan umurnya. Maka panjang umur di sini kadanya umur pang bertambah. Tetapi umur itu berberkah. Ujar ulama,
yuwaffaq, maka dia akan diberikan taufik, dia akan diberikan pertolongan, sehingga apa, dia mampu melakukan amal yang banyak dalam waktu yang sedikit, yang belum tentu bisa dilakukan oleh orang yang berwaktu banyak tapi amalnya kada kau banyak. Jadi ada orang yang umurnya kada panjang tapi kebaikannya banyak banar. Karena apa itu para jamaah? Karena Allah memberkahi umurnya. Allah memberkahi umur. Orang sering menyebut Al-Imamun Nawawi, Al-Imamul Ghazali, Al-Imam Syekh Saman. Itu adalah ulama-ulama yang umur mereka itu tidak terlalu panjang. Tidak terlalu panjang. Kada sampai yang umur 70, 80 itu kada. Tetapi dengan umur yang tidak panjang, mereka meninggalkan banyak hal. Meninggalkan banyak hal. Nabi punya sahabat namanya Sa'ad bin Mu'az, itu hidup bersama Nabi setelah Islamnya beliau itu hanya sekitar 5 tahun. Hanya sempat lebih kurang sekitar 5 tahun bersama Nabi setelah Islamnya beliau, lalu meninggal syahid. Itu ketika Sidin meninggal, hanya 5 tahun beriman kepada Nabi, begitu meninggal arasy Tuhan terguncang. Ujar Nabi, ihtazza arsyur rahmani bimauti Sa'ad ibn Mu'ad. Arasy Tuhan itu terguncang dengan kematiannya Sa'ad. Ya. Geger arasy Tuhan, padahal hanya 5 tahun aja ya Islam sih. Tapi kualitas keislaman di dalam 5 tahun itu Tuhan berkahi. Singkatnya, Tuhan tidak suka orang yang memutus silaturahim. Dan Tuhan menyayangi hambanya yang penyayang. Ada satu musalsal yang biasanya dipelajari seorang murid ketika belajar pertama kali, itu disebut dengan musalsal bil awwaliyah. Seorang guru mengatakan kepada muridnya, meriwayatkan sebuah riwayat, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, bahwa orang yang penyayang itu akan disayangi oleh Allah. Maka diperintahkan, la irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka sayangilah siapapun yang ada di muka bumi ini, kamu akan mendapatkan kasih sayang orang yang ada di langit. Waruwiya an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatani tas'aluni falam tajid indi ghaira tamratin wahidah fa'ataituha faqasamatha baina ibnatayha thumma qamat fa kharajat fa dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahaddatstuhu faqala man buliya min hadhihi al-banat fa ahsana ilaihin kunna lahu sitran minan nar. Jadi suatu hari Sayyidah Aisyah bini Nabi itu didatangi oleh seorang bebinian kesian. Entah janda, milah janda, jelas saya janda. Bebinian ini entahnya janda, wallahu alam. Walhasil di sini dikatakan ada seorang perempuan mendatangi bini Nabi sedang membawa 2 anak kecil perempuan. Rupanya membawa anak binian. Tas'aluni, lalu dia meminta kepadaku sesuatu. Falam tajid indi ghaira tamratin wahidah, tetapi dia tidak mendapatkan apapun di rumahku kecuali 1 buting kurma, itu nang tersisa lagi jadi saya. Ketika dia datang ke rumahku, kada ada sesuatu yang bisa kubari, adanya sebutir kurma. Nah, coba pulang kita melihat kayak apa rumah Nabi. Kayak apa rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira kemudian Nabi Muhammad itu hidup bermegah-megah hidup, kada. Kalau Nabi mau sangat bisa, tetapi Rasulullah SAW memang nabilah yang memang menyadari. Bukan kemudian berarti kalau kayak itu umat kada boleh harus sama kayak Nabi, ya kada juga.
Kalau umat hendak sugih dan memang Allah Ta'ala menjadikannya sugih, bersyukurlah kepada Allah. Karena berapa banyak juga sahabat-sahabat yang sugih, yang berkat pengorbanan mereka, kawa membantu sahabat yang lain dalam perang. Kayak dalam perang Tabuk misalnya. Berapa banyak kekurangan kaum muslimin ditutupi oleh sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar sampai menjulung seluruh harta. Kalau ada harta, apa yang dijulung? Tetapi Nabi begitu para jemaah. Jadi ketika sahabat ini datang meminta sesuatu ke rumah Sayyidah Aisyah, ujar Sayyidin tidak ada di rumah Nabi kecuali satu buting kurma lagi tersisa. Fa'ataituha, karena sisa sebuting kujulung. Itu aja lagi nang ada karena yang lain. Kujunglah sebuting kurma kepada Acil tadi. Nang membawa 2 ikong bebinian halus. Faqasamat habaina ibnataiha, maka si Acil tadi langsung membelah kurma itu jadi 2. Padahal ini bertiga. Acil lawan anak 2. Tapi nengaran mama lah. Dibelah Sirin 2, faqasamat habaina ibnataiha, maka dibagilah itu di antara kedua anaknya. Tsumma qamat fakharajat, lalu kemudian keluarlah Acil tadi. Entah apakah intinya berdiri dulu keluar. Kadalawas Nabi datang. Fahaddatsuhu, maka ujar Sayyidah Aisyah, aku akhirnya bercerita ke Nabi tentang tadi. Ini nababinian ini, kakak anak ini mamanya datang meminta sesuatu, adakah engkau dijulung? Di rumah kita ada kurma sebutingannya. Ulun julung nang sebuting tadi, lalu oleh mamanya dibagi 2, dijulung kakak-anakannya sebuting-sebuting. Nah, lalu Nabi mendengar cerita itu tentang bagaimana si perempuan ini membawa anak nang halus nih, kemudian berusaha untuk mencukupinya, meskipun akhirnya kada cukup, lalu meminta kepada orang lain untuk anak ini tadi. Maka kemudian Nabi Muhammad bersabda, ujar Nabi, man buliya min hadhil banat, barang siapa, jar Nabi, jadi ini berlaku bagi siapapun para jemaah, yang Allah uji dengan anak nangka ini. Nah, anak nangka ini maksudnya dengan anak-anak tadi, anak-anak yatim ini, halusan, jangan bahasa itu halus-halus bebinian itu, entahnya berdua, entahnya bertiga, entahnya berapa pun, berempat, berlima, berenam, bertujuh, walhasil ini diuji oleh Allah dengan adanya anak-anak bebini macam ini. Fa'ahsana ilaihinna, lalu kemudian dia mampu untuk merawatnya dengan baik, berbuat baik kepada si anak-anak perempuan tadi. Kunna lahu sitran minan nar, maka jadilah anak perempuan itu akan menjadi benteng yang kokoh baginya kelak dari azab api neraka, yang akan melindunginya dari azab. Sitron, nah, menjadi penutup, menjadi benteng yang menghalanginya dari azab neraka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah anak bebini itu, kalau orang tuh diisi anak bebini, aku jah hendak bana diisi anak lelaki, tapi Tuhan mentakdirkan bebini. Sudah, nang bebini itu berbuat baiklah kepada mereka. Sampai dulu ada orang diisi anak 3. Lalu kemudian ketika anak 3-nya itu bahkan meninggal, ada juga riwayat tentang merawat. Jadi Nabi mengatakan saat itu barang siapa yang 3, tapi Nabi mengatakan awalnya 3, lalunya sabar, maka inya akan masuk ke surga dengan berkat itu. Sekalinya nang anak 2 betakun, ya Rasulullah, nang anak 3, nang anak 2 pang kayak apa? Ujar Nabi, nang anak 2 juga. Sekalinya nang anak seikong menyahut juga nang anak seikong bang, ya Rasulullah. Lalu ujar Nabi, nang anak seikong, artinya anak perempuan itu pada jamaah, inya kada mudah untuk dirawat. Memang maksudnya itu kada mudah karena inya perlu perhatian ekstra, dijaga ekstra. Kada kayak lelaki. Dalam segala hal inya kada sekuat lelaki. Maka bila orang tuh biasa anak bebini, dadinya sabar merawat anaknya, dididiknya anaknya, dijaganya anaknya, dipeliharanya anaknya, maka anaknya nang bebini itu akan menjadi benteng yang kokoh baginya dari api neraka, yang akan menyelamatkan dirinya dengan pendidikan, penjagaan, perawatan yang ia berikan kepada anak dari Allah. Jadi tidak ada masalah Allah Ta'ala memberikan kepada manusia itu anak laki kah bebini kah.
Itu amanah nang Tuhan beri. Amanah nang Tuhan beri yang kita dimintai tanggung jawab terhadap anak tadi. Nah, makanannya para jemaah. Kita bertanggung jawab untuk mencariakaninya makanan yang halal. Kalau pian merasa makanan itu berpengaruh pada fisik kita, maka jangan dikira makanan itu kada berpengaruh kepada anak-anak kita. Jika inya ada pengaruh zahir, inya pun ada pengaruh batin. Ada orang nya kada kawa makan mie padas. Dia mau makan mie padas, mohon maaf, diarenya. Orang nang itu. Emba tuh ada orang nang kada kawa makan hintalu beliman nih. Langsung beliman. Bila tak makan hintalu atau hundang. Itu makanan-makanan yang akal sangat menerima jika ia memiliki dampak bagi tubuh secara zahir. Maka atau begini, makanan yang bersih higienis dengan makanan yang tidak higienis itu diyakini oleh para ahli kesehatan jelas memiliki dampak masing-masing. Antara air minum yang higienis dengan yang tidak higienis. Antara makanan yang higienis dengan yang tidak higienis. Antara makanan bersih, makanan kotor ada pengaruh. Nah begitulah secara maknawi antara makanan yang halal dan yang haram dikira jangan karena ada pengaruh. Lalu dengan memakani keluarga nang haram, dapat dari duit menerima suap, dapat dari duit apa tuh pungli, apalagi ya nang kakak itu nang kada halal dimakankan ke keluarga, apakah kada berdampak? Ya berdampak. Lalu berharap dengan dana itu mudah-mudahan anak menjadi orang yang soleh, menjadi wali Allah Ta'ala. Kaina dahulu. Makanan ini dulu harus dijagainya. Dikatakan Quran, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik dan beramallah soleh. Jadi sebelum perintah beramal soleh, makan yang baik dulu. Baru beramal soleh. Dan dikatakan para jamaah, makanan yang buruk, makanan yang haram, dia akan menjadi energi yang akan mendorong orang untuk berbuat yang haram juga. Kalaupun inya mampu berbuat yang baik, Tuhan kadang menerima juga belak. Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiba. Jadi mohon maaf inilah, jangan orang mengira dengan dia mengambil sesuatu yang haram, maka dengan inya bersedekah lalu bersih. Kan ada sejarahnya itu. Jangan ambil duit, tapi aku sadar duit ini banyak nyepai juga. Lalu karena nyepai banyak, bersedekah banyak, berzakat banyak, lalu itu digunakan untuk membersihkan nang ada. Jar siapa nang kayak itu? Nang ada zakat itu membersihkan, nang halal itu nang dibersihkan, bukan nang haram dibersihkan. Nang haram tuh kadang-kadang apa baik? Jadi harta yang halal yang kita dapat itu perlu dibersihkan. Nang haram dari awal tuh karena kau dibersihi. Hendak kaya apa aja pian berusaha bersedekah dari harta yang haram Tuhan tidak nerima. Tidak nerima. Jadi jangan itu disalahpahami, memang pahala bersedekah besar jika yang kita sedekahkan pun kita. Nyaman banang kayak itu. Amun bersedekah itu pahala ganal meskipun ampun orang nyaman banang kayak itu kita. Mbah Bulik mulai masjid, sandal nampir itu bagus ambil. Jual duitnya ada sumbangan pulang ke masjid. Di mana jalannya kayak itu? Kan kada mungkin. Jadi kada kawan yang jadi begini dulu ada cerita nih, ada cerita. Kami kebetulan malam
malam Rabu tadi membaca kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah, atau di sebagian percetakan disebut dengan kitab Khosois Ummatil Muhammadiyah. Di situ ada riwayat, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Cerita itu tentang seorang di zaman Bani Israel yang inya ini gawiannya itu sebagai seorang abid. Abid itu apa ya? Abid itu orang yang beribadatnya kuat. Tapi beribadat aja kuat padanya beribadat. Jadi di dalam riwayat Ibnu Hibban itu, orang ini apa cakap bahasa orang bahari itu betapa loh. Bahalwat beribadat di atas bukit. Maulah biara cakap bahari itu ada biara rumah ibadah lah, zaman bahari rumah ibadah. 60 tahun nyebi ibadat lawan Tuhan di situ. 60 tahun nyebi ibadat sampai tergeretek di hatinya, aku ini beribadat lawan Tuhan cukup sudah 60 tahun ini lawas. Anak begaul pulang lawan orang. Artinya tuh 60 tahun beribadat. Turunlah inya mulai bergaul. Setelah 60 tahun. Yang bahasa Wiro Sableng itu turun gunung. Kalau Wiro Sableng kan bahari di Gunung Gede inya belajar lawan situ gendeng. Setelah 17 tahun turun gunung inya mencari Mahesa Birawa. Nah, ini biasanya turun gunung juga nih setelah 60 tahun beribadat. Begitu turun gunung, di situ dikatakan inya besangu roti. Besangu roti artinya makanan lah untuk inya bawa. Singkatnya, bertemulah inya dengan perempuan. Suatu hal yang tidak terjadi di gunung selama 60 tahun. Di 60 tahun di gunung saya pernah dianu. Karena ada binian menggoda. Begitu turun tamu binian. Mulailah inya berbicara. Sekalinya rami lah bapak binian. Rami sekalinya. Mandiron binian. Binian memandiri rami. Parak. Sampai terjadilah zina. 60 tahun. Gunung. Hampur dapatnya binian tadi. Datang. Terjadilah zina. Di dalam riwayat lain, itu terjadi selama 6 malam. 6 malam. 60 tahun gak ada suasana tamu. 6 malam. Karena bakal waran ibaratnya mulai. Setelah 6 malam itu, lalu timbul kesadaran. Kembalinya sadar. Ini ada dua riwayat lah. Riwayat satu, inya bertemu dengan satu tempat, lalu kemudian inya mandi. Begitu inya mandi, inya melihat ada orang datang meminta-minta. Nah, inya ada besangu roti. Roti yang menjadi sangunya inilah yang dibariakannya lawan orang yang meminta. Maka singkat cerita umurnya tidak panjang. Ini riwayat Ibnu Hibban. Tidak panjang umurnya, matilah dia. Mati dalam keadaan inya habis berzina dan habis memberi makan orang roti. Maka dikatakan, diriwayatkan, ini riwayat daripada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Singkatnya, ketika akhirnya kebaikan orang itu ditimbang. Para jamaah Nabi Muhammad itu terkadang apabila menceritakan sesuatu, Nabi itu bisa menceritakan peristiwa yang mundur atau maju. Nabi itu bisa menceritakan yang mundur atau maju. Nabi itu bisa saja menceritakan apa yang sudah ribuan tahun berlalu. Dan Nabi bisa saja menceritakan apa yang ribuan tahun akan datang, bisa terjadi. Nabi menceritakan apa yang, jadi cerita Nabi itu terkadang bisa maju mundur juga. Maju mundur berarti Nabi mampu menceritakan apa yang telah berlalu dan Nabi bisa menceritakan apa yang akan datang. Dari mana pengetahuannya? Ya, dari Tuhan. Lalu singkatnya, orang ini ditimbang. Loh, Sayyidina Bilal aja Nabi mendengar kelatak sandal Sayyidina dalam surga. Orangnya masih di Madinah. Kelatak sandal sudah kadang-kadang Nabi di surga. Orangnya belum mati. Sudah melewati timbangan, melewati macam-macam. Kelatukan sandal ada di surga. Lalu intinya orang ini ditimbang. Saatnya ditimbang, timbanglah.
Begitu ditimbang antara ibadat 60 tahun lawan zinanya, ternyata zinanya ini menghancurkan ibadatnya 60 tahun. Ternyata zinanya itu mengalahkan ibadatnya 60 tahun tadi. Hancur ibadatnya 60 tahun itu karena zina namanya lakukan. Tapi begitu inya memiliki kebaikan berbagi tadi. Ternyata para jamaah jadi itu dikatakan begitu ditimbang kebaikannya memberi makan beberapa potong roti tadi dengan zina, ternyata lebih unggul inya memberi makan tadi bilang. Cuma nih kisah jangan jadi dalil. Abun kayak itu buahnya, aku ada penawar sudah jan. Camuhan aja kayak itu. Salah memahami riwayat ngalnya. Ini seperti cerita ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang di sini Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aqimis shalah, ujar Allah, dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat. Torofain nahar itu artinya subuh dan apa? Asar, gorilla. Subuh dan asar. Jadi perhatikan sembahyang, artinya sembahyang 5 waktu. Wa zulafam minal lail, dan zulafam minal lail maksudnya maghrib dan isya. Artinya perhatikanlah salat 5 waktu, kerjakanlah 5 waktu. Kenapa? Ujar Allah, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, karena kebaikan akan menghapus keburukan. Nah, ternyata para jamaah, para ahli tafsir mengatakan ini ayat turun ada asbabnya. Ini berkait dengan kisah tadi. Ternyata di zaman Nabi ada cerita pulang. Di zaman Nabi ini pulang. Itu kan tadi di zaman Israel. Ini zaman Nabi pulang. Jadi zaman Nabi itu ada sahabat yang sidin ini khilaf di satu gang atau di satu kebun. Ternyata sidin ini tidak mampu menahan diri sehingga kemudian terjadi hal yang dilarang antara sidin dengan seorang perempuan. Tapi ujar sidin, aulun ini kada bezina. Mencium iya, menjapai iya, meragap iya, berhubungannya belum. Nang lain sudah. Tinggal nang puncaknya lagi belum. Lalu nyesal. Datanglah ke masjid. Sembahyang bersama Nabi. Tuntung sembahyang lalu bertakun. Ulun ini telanjur melakukan yang kada baik tadi. Begini-begini keburukannya. Lalu bertakun lawan pian. Ulun ini kayak apa diampunilah kira-kira dosa ulun. Lalu turun ayat tadi. Kerjakanlah sholat di waktu subuh, di waktu asar. Artinya perhatikan sholat di waktu itu. Dan begitu juga maghrib dan isya. Karena sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan keburukan. Artinya kamu melaksanakan sholat itu bersama Nabi, berjamaah bersama Nabi, itu menggugurkan dosanya yang ia lakukan dengan bebinian tadi. Sekalinya takut. Ya Rasulullah, ini khusus bagi ulun aja kah? Nang artinya bila ulun berbuat baik, itu menghapus nang buruk. Apakah itu berlaku bagi ulun? Ujar Nabi, ini berlaku bagi umatku barataan. Berlaku. Cuma lagi-lagi jangan jadi dalil. Hanya ini menjadi, jadi ulama mengatakan begini, kalau kita itu belum jatuh kepada satu maksiat, maka perbanyak rasa takut. Aku menggawi gitu kalau pina mati. Kalau pina, banyaki berpikir kalau pina. Tapi kalau sudah terlanjur terjadi dan kita kalah oleh nafsu, maka jangan juga dosa itu maolah kita putus harapan dari Tuhan. Bahwa seganal apapun dosa manusia, Tuhan mampuni asal hamba itu bujur-bujur minta ampun. Dan berbuatlah baik. Karena kebaikan menghapuskan keburukan. Itu banyak redaksi-redaksi riwayatnya banyak. Cuma semua mengarah ke situ. Intinya lelaki ini bermain dengan bebinian. Bahkan ada riwayat lain, itu dikatakan lelakian ini berjual kurma. Ada riwayat itu. Jadi kisahnya lelaki ini berjual kurma, lalu didatangi oleh bebinian, hana nukar kurma. Om, lu nukar kurma om. Lelaki ini rupanya melihat nih, orang ngebungas. Orang mana bungas, mana menggoda, bepedar, anu jar dingai. Anu kurma nang di sini kada bagus, om berjual. Ada nang bagus di rumah. Nah, anu pasal ini nang kayak orang berjual apam juga. Nang apam di sini tipis dijar. Mun hendak kandal
Artinya bujur emang di sini berjual tipis, nah anak tatabal sedikit kan di rumah kau sama adon seorang. Seorang banget. Biasa nang kesa apam. Nah, artinya kurma di sini anu kada bagus, nang bagus di rumah. Ayo umpat lah dang polos nih kasihan kartona pada umpat Ternyata sampai di rumah itu inya diperlakukan nang kada baik. Diragap inya dipeluk. Entah inya mungkin mampu meloloskan diri lalu lelaki ini nyesal. Lalu datang kepada Nabi kesjaba adu tadi ulun menyesali perbuatan ulun. Nah, intinya dengan banyaknya redaksi, banyaknya riwayat itu, tapi semua mengarah pada satu hal, yaitu terjadi perlakuan yang tidak baik antara laki-laki dan perempuan. Cumanya kada berzina, maksudnya itu tidak zina yang terjadinya hubungan badan. Ini sudah mencium, memeluk, itu sudah dilakukan, lalu yang menyesal. Nah, lalulah ada perintah itu. Jadi iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Perhatikan sholat 5 waktu. Dalam riwayat lain dikatakan sholat 5 waktu itu seperti air sungai yang mengalir deras di hadapan rumah kita. Lalu air sungai yang deras itu kalau kita mandi 5 kali sehari, Nabi bertanya kira-kira masih ada lah kotoran di tubuh orang itu. Lamun banyu sungai itu mengalir kayak itu derasnya, bersih. Lalu kita mandi bercabur sehari 5 kali ke situ, maka bersihlah tubuh kita. Namun 5 kali sehari mandi kayak Pak. Apakah bersih awak? Nah begitulah ujar Nabi, seseorang dari dosanya itu bersih ketika dia melaksanakan sholat 5 waktu itu seperti bersihnya orang yang mandi 5 kali sehari di air yang mengalir di hadapan rumahnya. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Nah kita berusaha sebisa mungkin mudah-mudahan dijauhkan dari segala macam maksiat zahiran dan batinan. Tapi andai pun jatuh, maka kita tidak boleh berputus asa pulang dari rahmat Tuhan. Karena salah satu dosa besar itu adalah merasa Tuhan kada mengampuni. Kita tuh pesimis, merasa aku kada mungkin diampuni Tuhan, itu dosa besar para jemaah. Itu sama meremehkan kasih sayang Tuhan, meremehkan ampunan Tuhan. Sudah nyata Tuhan tuh maha pengampun, lalu pesimis, diampuni Tuhan juga ke aku. Asa kada yakin aku, itu dosa para jemaah. Jangan sekali-sekali hendak meremehkan ampunan Tuhan itu. Meskipun jangan juga dijadikan dalil untuk wani berbuat maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Mudahan Allah mengampuni kita berata. Mudahan Allah tutupi aib dan kekurangan kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita semua husnul khatimah ba'da tulil umur bi khairin wa lutfin wa afiyah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli man nawabihi salafus salih. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. آمين يا الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم استر عيوبنا ويب علمنا أن الذي بركات علوم منا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما واغفرنا من بعد تفرقا معصوما وتجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم